Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim multimedia dan saya sendiri Muhammad Fikri Nafel Awal dari kelas 4 TMI ingin melaksanakan wawancara terkait dengan sejarah Yayasan Asy-Syifa Balikpapan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin bisa diceritakan terkait lahir serta perjalanan Yayasan Asy-Syifa Balikpapan pada tahun 1994. Baik, terima kasih pada Ananda Muhammad Fikri Hanafi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Yunaini, lahir di Kediri. Alhamdulillah, Yayasan Asy-Syifa Balikpapan tahun 1994 telah bekerja sama dengan IKPM atau Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor cabang Balikpapan mengadakan kerjasama dalam rangka mengelola pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Asy-Syifa, yang mana selama ini vakum, tidak ada kegiatan, sehingga Yayasan Asy-Syifa Balikpapan yang diketuai oleh almarhum Dr. Andes Haji Abdus Samad Abdullah ingin mengadakan kerjasama dengan IKPM cabang Balikpapan, yang mana diketuai oleh Al-Ustadz Haji Kasbul Anwar PA. Pada tanggal 7 Mei 1994, hari Sabtu jam 20.00 di Masjid Al-Awabin Karanganyar, Yayasan Asy-Syifa mengadakan rapat dengan IKPM membahas tentang pemantapan rencana pengelolaan pesantren Asy-Syifa di dalam bentuk kerjasama, yaitu MOU antara Yayasan Asy-Syifa dengan IKPM, sehingga tanggal 12 April 1994 tercetuslah kesepakatan tersebut. Ada 5 poin dalam MOU tersebut. Yang pertama adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal yang bernafaskan Islam. Yang kedua, upaya pencarian dana bagi penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud menjadi tanggung jawab Yayasan Asy-Syifa Balikpapan, dan kelancaran jalannya pendidikan menjadi tanggung jawab IKPM atau Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor cabang Balikpapan. Yang ketiga, pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya disusun bersama antara pengurus Yayasan Asy-Syifa Balikpapan dengan Ikatan Keluarga Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian tenaga edukatif dan tenaga non-edukatif dilakukan oleh Ketua Yayasan Asy-Syifa Balikpapan atas rekomendasi dari Ketua IKPM cabang Balikpapan. Yang kelima, hal-hal yang belum tertuang dalam kesepakatan ini akan dimusyawarahkan dengan semangat dan jiwa ukhuwah Islamiyah oleh Ketua Yayasan, yaitu Dr. Andes Haji Abdus Samad Abdullah almarhum, dan Ketua IKPM Haji Kasbul Anwar SPA almarhum. Dari pihak Yayasan Asy-Syifa yang hadir pada rapat itu adalah yang pertama Dr. Andes Haji Abdus Samad Abdullah almarhum, yang kedua Haji Mahdi Nur almarhum, yang ketiga Haji Muhammad Ridho Hashim, yang keempat Haji Sarwani HS almarhum, Haji Rusdani almarhum, Haji Anwari, Haji Basuni, dan Muhammad Khalil. Sedangkan dari pihak IKPM cabang Balikpapan, yang pertama adalah Haji Kasbul Anwar almarhum, yang kedua Al-Ustadz Kyai Al-Hadz Abdurrahman Hasan,
Yang ketiga, Al-Ustadz Marlin Jamaluddin Yusuf. Yang keempat, Al-Ustadz Hasbullah Ismail Almarhum. Yang kelima, Al-Ustadz Dr. Andes Alfi Taufik. Yang keenam, Al-Ustadz Muhammad Izzat Solehin. Yang ketujuh, Al-Ustadz Ahmad Yunaini. Yang kedelapan, Al-Ustadz Rahmatullah Ilyan. Yang kesembilan, Al-Ustadz Ahmad Husain Nafarin Almarhum. Dan yang terakhir, Al-Ustadz Rahmani Ismail. Setelah terjadi kesepakatan pada bulan Juli tahun 1994, dimulailah pendaftaran perdana. Alhamdulillah ada 28 santri yang masuk pada awal kali dibuka pendaftaran tingkat Madrasah Sanawiyah Asyifa yang berlokasi di kilometer 4,5 dan dikenal dengan nama Gedung Basroh. Untuk sarana pendidikan, sarana asrama dan lain sebagainya sudah diatur semuanya oleh Yayasan Asyifa Balikpapan. Ada bangunan yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga kami dan anggota IKPM bersama-sama membersihkan dan menata, merapikan, membentuk bangunan tersebut yang 3 lantai, ya. Lantai 1 untuk asrama karena baru 28 santri, lantai 2 untuk kelas. Nah, sedangkan ustadz-ustadznya yang tinggal di sana, beberapa ustadz, di antara tadi itu, ya, anggota IKPM yang menyelenggarakan pendidikan pada awal bulan Juli 1994. Alhamdulillah perkembangan tahun demi tahun sangat baik sekali, sehingga Yayasan Asyifa Balikpapan terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana dari awal sampai akhirnya bisa pindah ke kilometer 15, yaitu di tahun 2012. Sementara bangunan yang ada di kilometer 15 yang lebih dikenal dengan Daroin, karena pada tahun 2001 Yayasan Asyifa atau Pondok Modern Asyifa Balikpapan alhamdulillah bisa membeli tanah seluas kurang lebih 7 hektar ini, ya, yang mana di tahun 2007 Madrasah Aliyah Asyifa Balikpapan mendapatkan amanah dari pemerintah, mendapatkan bantuan blok grant, yaitu untuk membangun gedung 1 lantai yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Al-Munah. Nah, karena santri tahun 2012 harus pindah ke kilometer 15, maka Yayasan Asyifa berusaha untuk menyelesaikan bangunan yang tadi 1 lantai dalam jangka waktu 3 bulan. Selesai 3 lantai diselesaikan. Dan alhamdulillah pada 2012 santri putra bisa pindah ke kilometer 15. Upaya-upaya yayasan diantaranya yaitu mencari bantuan dana, meminjam, ya, ke beberapa orang-orang yang kelebihan dana untuk bisa terus membangun untuk sarana dan prasarana, khususnya asrama, kamar mandi, MCK, ruang makan, dan ruang kelas. Walaupun kondisi yang tahun itu sangat-sangat memprihatinkan, yaitu jalan yang masih licin, sering santri-santri kita terpeleset ketika turun musim hujan. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah bisa kita nikmati, ya, perkembangannya cukup baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Kalau secara detailnya mungkin panjang sekali, mungkin di lain waktu bisa kita sambung kembali. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Silakan. Kemudian
Bagaimana perkembangan Yayasan Ashifa Balikpapan saat ini? Yayasan Ashifa sudah 2 kali mengalami perubahan akte notaris. Yang pertama di tahun 2011, yaitu dengan akte notaris Hamid Gunawan SH nomor 10 tanggal 17 Mei tahun 2011, yang mana ketuanya adalah almarhum Dr. Andes Haji Abdus Samad Abdullah. Sepeninggalan beliau tahun 2016, maka Yayasan Ashifa Balikpapan merevisi atau memperbaharui kepengurusan Yayasan Ashifa, yaitu di tahun 2018 anggota Yayasan Ashifa Balikpapan bermusyawarah rapat dalam rangka menunjuk kembali siapa yang menjadi ketua Yayasan Ashifa Balikpapan. Maka dalam rapat itu terpilihlah yaitu Haji Ambulansah SE sebagai ketua Yayasan Ashifa Balikpapan. Sebelumnya beliau adalah menjabat sebagai sekretaris umum Yayasan Ashifa pada pengurus tahun 2011. Beliau sangat peduli sekali ingin meningkatkan pendidikan, sarana dan prasarana yang ada di pondok ini. Dengan semangat beliau, akhirnya beberapa terobosan-terobosan untuk selalu meningkatkan, membangun sarana dan prasarana yang ada di pondok modern Ashifa ini. Itu secara singkatnya perkembangan Yayasan Ashifa sampai saat ini. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Bagaimana harapan Pak Ustadz terhadap Yayasan Ashifa Balikpapan untuk kedepannya? Harapan kami terhadap Yayasan Ashifa Balikpapan yang pertama adalah meluruskan, membenahi administrasi pondok. Ya, membenahi administrasi, baik administrasi keuangan, administrasi pengelolaan pendidikan, administrasi kepondok modernan. Ini ada 3 hal ini yang perlu oleh Yayasan Ashifa akan ditingkatkan, akan dibenahi sehingga kedepannya Yayasan Ashifa ini lebih baik lagi. Amin. Baik di bidang pendidikannya, di bidang kegiatan kepondok modernannya dengan segala kegiatannya. Dan itu harapan kami terhadap Yayasan Ashifa ke depannya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Pak Ustadz. Kita doakan semoga Yayasan Ashifa Balikpapan terus berkembang dan terutama Ustadz Ahmad Yunaini beserta para keluarga dilindungi oleh Allah.